Saya adalah orang yang percaya bahwa kita bisa belajar marketing sebenarnya dari apapun dalam hidup ya, karena branding dan marketing nggak pernah lepas dari manusia. Jadi setiap momen dalam hidup manusia selalu bisa diambil pelajarannya, termasuk dari film dan gimana film mempersuasi manusia. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Entah kebetulan atau enggak ya, jadi pertumbuhan sosial media berjalan seiring dengan semakin sering digaung-gaungkannya tentang perlunya storytelling. Storytelling ini penting buat bisnis dan lain sebagainya. Di sisi marketing, dalam beberapa tahun terakhir populer banget istilah yang namanya brand story. Ayo dong brand story, brand story. Sayangnya di kampus-kampus marketing orang nggak diajarin storytelling. Terus harus belajar dari mana sih sebenarnya? Apa bisa belajar dari film? Tapi brand story kan bukan film. Gimana kita bisa belajar dari situ? Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, perlu juga kita ngerti konsep brand story. Jadi, saya selalu melihat pemahaman orang tentang brand story ini seringkali salah paham. Jadi, yang pertama, brand story bukanlah sekedar story tentang brand. Jadi, brand story bukanlah story tentang apa yang bisa dilakukan brand ketika lepas dari konteks konsumen. Jadi, konsumen harus selalu dibawa. Jadi, brand story adalah story tentang konsumen dalam versi terbaiknya dengan brand kita sebagai enabler. Jadi, bukan brand kita jadi subjeknya, brand kita itu cuma jadi supporting. Jadi ini tentang manusia. Nah, walaupun film bukanlah brand story, tapi banyak pelajaran yang kita bisa ambil sebenarnya dari brand dan marketing dari film ini. Di konteks ini saya mau ngambil film Sore yang per hari ini sudah ditonton 3 juta orang Indonesia lebih ya. Kalau belum nonton, silakan nonton supaya bisa connect sama penjelasannya. Mudah-mudahan masih ada di bioskop ya. Tapi disclaimer, nggak semua orang suka film ini. Saya sih suka, dan maka dari itu ini opini pribadi saya serta interpretasi saya tentang film ini dan gimana saya bisa menghubungkan apa yang dikisahkan atau bagaimana sutradara Mas Yandi untuk membuat film Sore ini dalam konteks brand dan marketing. Yang pertama adalah karakter innocent dan fragile. Jadi untuk sekian kalinya saya mengatakan pentingnya karakter. Orang jatuh cinta tuh sama karakternya. Jika tampang rupawan seseorang adalah fitur fisik ya, karakter itu adalah fitur non-fisik yang juga punya kekuatan yang sama kuatnya. Nah, menariknya, tampang rupawan itu walaupun bisa men-trigger daya tarik emosional, tapi seringkali manusia beradaptasi ketika udah sering lihat ya, kan beradaptasi, maka pelan-pelan tampang yang rupawan itu nggak jadi seistimewa dulu lagi, dan perlahan kita pun melihat orang yang tadinya cakep gitu ya, rupawan jadi biasa aja. Sementara karakter walaupun juga orang bisa beradaptasi, tapi karakter itu lebih dinamis, sehingga lebih bisa menyentuh sisi emosi lebih kuat lagi dari sekedar penampilan. Dan di film Sore, sutradara Mas Yandi ini berhasil mengeluarkan karakter yang relevan. Sosok Sore yang diperankan oleh Sheila Dara terasa relatable dan relevan dengan cerita. Sore ini bukanlah sosok yang bikin orang jatuh cinta pada pandangan pertama, setidaknya untuk saya. Dan ini mirip kayak film-film Hollywood. Jadi pemeran utamanya nggak keluar terus langsung, cakep banget nih, wah ini menarik nih, enggak. Gitu. Tapi dia nggak sempurna, tapi sebegitu relatable karena ini sosok yang juga akrab dengan keseharian kita. Sosok wanita murah senyum, sabar, selalu positif. Namun ketika hidup nggak berjalan sesuai dengan harapannya secara berkali-kali seperti di film ini ya, bukan cuma sekali, maka dia pun kelihatan frustasi. Tapi dia nggak menyerah, terus berusaha hingga sampai pada akhirnya memilih untuk berdamai dengan harapannya dia untuk ngerubah suaminya itu tadi ya. Dan itu sejalan dengan karakternya, sehingga kita semakin bisa relate dengan karakter ini. Aduh, nih kok kasihan banget ya. Sosoknya sosok yang lugu, polos, positif, murah senyum gitu. Tapi begitu dia mentok, terus habis itu kita pun dibawa untuk aduh, kalau kita jadi dia tuh gimana ya gitu. So, pelajaran yang bisa diambil untuk brand adalah satu, brand butuh karakter. Karena manusia jatuh cinta pada karakter. Tapi karakter juga nggak harus selalu sempurna. Karena ketidaksempurnaanlah yang membuat brand kita juga jadi terasa hidup. Seringkali orang bikin brand itu bikin karakter yang sempurna banget. Pokoknya semua serba plus gitu ya. Sayangnya nggak begitu harusnya. Tapi karakter harus konsisten. Tanpa konsistensi, maka karakter nggak akan terbangun. Dan karakter juga harus relatable, sesuatu yang bisa kita relate. Kalau ada di hidup kita nih kayak gini. Kalau kita lihat brand-brand besar pun juga begitu. Brand-brand besar itu selalu punya karakter yang somehow kita bisa relate. Oh, ini kayak si ini nih kalau di hidup nih, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah partisipatif karena unpredictable. Jadi apapun yang melibatkan banyak bagian otak akan lebih mudah diingat oleh manusia.
Contoh misalnya trauma akan sesuatu. Ketika kita trauma, yang diingat itu bukan cuma peristiwanya, tapi biasanya ada sensory trigger. Bisa ada suara, oh begitu ada suara itu kita tiba-tiba kok traumanya kepanggil, ke-recall. Atau ada pencahayaan, atau ada bau-bauan. Dan itu semua melibatkan lebih banyak bagian di otak karena ada sensori tadi. Nah, film sore dengan plotnya yang unpredictable melibatkan lebih banyak bagian otak. Karena pada dasarnya unpredictability akan bikin otak lebih engage, lebih terlibat gitu ya. Karena otak manusia berusaha predik apapun yang akan terjadi dalam rangka supaya bisa mengantisipasi. Jadi otak kita tanpa berhenti itu sebenarnya mempredik, tanpa kita suruh tuh kita mempredik, wah ini apa ya gitu ya. Maka dari itu pun apapun yang unpredictable akan lebih menarik perhatian kita karena dianggap sebagai ancaman, karena sesuatu yang ini kok nggak bisa diprediksi, apa nih? Maka dia akan lebih melibatkan lebih banyak bagian otak ya. Nah, karakter innocent, sabar, murah senyum, tapi gigih yang diperankan sama Sheila ini kemudian tampak berulang kali mentok untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dia berusaha merubah suaminya tapi gagal lagi. Jadi men-trigger partisipasi otak kita untuk ikut kasihan. Kok kasihan ya. Mendadak kita ikut ke bawah frustasi sekaligus kasihan. Aduh, ini gimana ya? Nantinya akan jadi apa? Jadi benar-benar unpredictable. Dan sosok ini diperankan secara cocok sama si Sheila Dara ini. Ceritanya mungkin tidak akan sekuat ini kalau pemeran sore ini yang dipilih misalnya wanita tangguh gitu ya. Misalnya siapa ya? Contoh misalnya Wulan Guritno yang kelihatan karakternya kan karakter wanita tangguh lah gitu ya. Nah, film ini juga punya akhir cerita yang tidak bisa diprediksi oleh audiens. Bahkan ketika akhir ceritanya muncul, sutradara pun membiarkan audiens untuk berpartisipasi mengartikan ceritanya sendiri. Jadi ini sebenarnya dia selamat apa enggak sih? Karena sesuatu yang nggak terduga tapi negatif juga diingat sebenarnya. Tapi kita kan nggak mau diingat secara negatif. Jadi gimana caranya brand bisa selalu kasih kejutan-kejutan positif gitu. Brand juga perlu ngembangin keterlibatan. Ini juga yang dikejar oleh metric engagement dalam marketing kan. Atau juga gimana Lego lebih kita hargai karena kita rakit sendiri ketimbang beli jadi. Begitu juga dengan IKEA yang ngedorong konsumen untuk secara partisipatif ngerakit produknya ketimbang keterima jadi. Jadi partisipatif itu penting banget untuk terus dibangun. Pelajaran ketiga adalah show don't tell. Film sore adalah contoh menarik dari prinsip show don't tell. Ini prinsip yang sering dipegang para konseptor iklan. Misalnya, ketimbang bilang bahwa sakit kepala itu nggak enak, lebih baik tunjukin gimana nggak enaknya sakit kepala. Rekonstruksi situasi agar audiens bisa ngerasain dan nyimpulin sendiri betapa nggak enaknya sakit kepala. Jadi intinya adalah daripada kita ngomongin, mendingan ditunjukin gitu ya. Nah, film sore secara amat sangat baik menunjukkan banyak hal. Satu, kefrustasian si sorenya ya. Kedua adalah determinasi dan kegigihan untuk mencapai tujuannya. Dan itu dilakuin dengan merekonstruksi adegan di mana sore harus selalu memulainya dari awal. Berulang kali, jalan sampai ujung, gagal, filmnya kayak ngulang dari awal. Jalan lagi, tambah lagi dikit, gagal, mulai lagi dari itu. Jadi dia pun kelihatan frustasi dan kita pun dikondisikan kayak nontonnya kayak, duh ini kok frustasi banget ya, kok ngulang lagi dari awal terus gitu ya. Jadi sebagai penonton kita bukan hanya diberitahu, tapi frustasinya itu dikondisikan kita ada di dalam sana, dibawa dalam situasi itu, diajak menempatkan diri dalam kefrustasian itu. Nah, pelajarannya untuk brand apa? Banyak brand message yang masih fokus pada pesan-pesan eksplisit yang ketika nggak sejalan dengan experience-nya malah jadi kerasa self-claim gitu ya. Misalnya bikin iklan deterjen yang ngomong ampuh bersihkan noda membandel, ketimbang didemoin gimana sih gitu ya. Lebih baik kan sebenarnya disimulasiin gimana ampuhnya dia membersihkan noda membandel ketimbang dia cuma ngomong gitu ya. Jadi brand harus bisa ngebangun experience dengan berbagai macam cara dan dengan cara yang menarik ya. Dan juga pada akhirnya bisa menarik konsumen ke dalamnya ketimbang mengatakan secara eksplisit. Pelajaran selanjutnya lagi adalah dari lagu. Ini masih sejalan dengan konsep bahwa hal yang melibatkan lebih banyak bagian di otak akan lebih diingat. Otak itu memproses informasi ketika indera menangkap trigger. Jadi corong masukan dari informasi untuk diproses otak itu adalah panca indera kita. Ada visual, bau-bauan, tekstur, audio, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, salah satu kekuatan film sore ini kan sebenarnya soundtracknya. Lagunya Bara Suara yang sebenarnya bukan lagu baru, udah diciptakan 2023 kalau nggak salah. Tapi lagu ini punya karakter yang pas banget dengan cerita, karakter suara penyanyinya, karakter distorsi gitarnya, ada lirih-lirihnya gitu ya. Jadi karakternya tuh karakter menggambarkan kefrustasian gitu ya. Karakter melodinya, semua secara utuh itu memperkuat cerita. Nah, di berbagai penelitian juga ditemukan gimana lagu berpengaruh terhadap penjualan. Ada toko-toko retail yang dengan musik beat cepat
itu bikin konsumen terburu-buru. Ada juga toko retail dengan musik beat yang pelan, itu bikin konsumen belanjanya itu lebih pelan-pelan, lebih santai. Secara bawah sadar kita mengikuti beat lagu, dan bukan cuma beat aja. Bahkan jenis lagu apa yang diperdengarkan juga berpengaruh pada penjualan. Jadi ada satu penelitian bahwa di sebuah toko wine yang menjual wine dari berbagai macam negara, ketika disetel lagu Prancis, maka wine dari Prancis lebih banyak terjual. Ketika besoknya disetel lagu Jerman, maka wine dari Jerman lebih banyak terjual. Nah, apa pelajarannya untuk brand? Brand harus sebisa mungkin memanfaatkan sensori marketing, termasuk lagu. Dan lagi-lagi ini harus ditangkap bukan hanya di level normatif sekedar pakai lagu, tapi bisa pakai lagu yang sejalan dengan karakter. Kayak contohnya misalnya kalau di Indonesia ada Dufan. Dufan ini kan lagunya sesuai nama karakter, fun, evergreen ya, nggak pernah kerasa outdated, padahal ini udah dibikin dari puluhan tahun yang lalu dan nggak pernah diganti, tapi masih terus menarik gitu ya. Nah, pelajaran selanjutnya lagi adalah Zeigarnik Effect. Jadi plot dalam film Sore ini ada apa ya, dikemas supaya kita dikasih experience untuk gimana susahnya merubah takdir, kan kurang lebih gitu. Namun setiap dia harus mengulangnya kembali, ia maju selangkah lagi lebih maju, terus habis itu mentok, ngulang lagi, kan gitu terus gitu ya. Dan ini menciptakan konsumen untuk membangun ekspektasi. Aduh kok mentok, terus habis itu padahal dikit lagi nih, selalu ada dikit lagi nih, tapi terus habis itu dia gagal, harus ngulang lagi. Jalan lagi sampai ujung, waduh ada dikit lagi, terus habis itu mengulang lagi. Jadi ini menciptakan ekspektasi, aduh dikit nextnya apa ya. Jadi ilmu behavioral science ini mengenal prinsip Zeigarnik Effect. Ini adalah kondisi di mana orang jadi penasaran ketika informasi yang diberikan itu sepotong atau menyisakan tanda tanya gitu ya. Kalau dalam hidup sehari-hari, sinetron misalnya, itu paling sering tuh di ujung sebelum commercial break, biasanya ada apa ya, momen sebelum klimaks. Jadi kita nungguin, klimaksnya gimana ya? Apakah benar sesuai dugaan kita atau enggak? Dan itu bikin orang menanti-nanti. Di pertemanan sehari-hari juga sama, kita suka ngomong gini ke teman, tahu nggak lo? Terus kita diam gitu ya, sebentar kayak mikir, terus ngomong lagi, nggak jadi deh gitu ya. Itu juga Zeigarnik Effect, dan itu bikin orang penasaran. Orang bilang, apa sih lo, ngomong apa sih gitu, coba-coba apa, kan gitu ya. Karena bikin penasaran tentang apapun itu. Karena waktu kita ngomong, tahu nggak lo, nah si audiens ini, teman kita ini, udah mulai berpikir, apa nih yang mau diomongin. Udah mulai memprediksi, tapi ternyata nggak dikasih, dan dia butuh apa ya, dia butuh validasi tentang apa prediksinya dia sesuai apa enggak. Nah, plotnya film Sore ini menyimpan banyak Zeigarnik Effect gitu ya, yang men-trigger dopamin, hormon of wanting more, mau lagi karena ada ekspektasi akan apa yang terjadi selanjutnya. Pelajarannya untuk brand apa? Brand harus bisa membangun Zeigarnik Effect. Efek bikin penasaran, abis ini apa ya? Ditunggu-tunggu, baik dalam iklan, dalam menciptakan produk, abis ini produk apa lagi ya? Caranya adalah dengan memberi contoh kejutan-kejutan yang menarik, lalu kemudian membangun rasa penasaran dengan potongan informasi di kemudian hari gitu ya. Jadi banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil. So kesimpulannya apa? Pertama, marketing is all about human. Kita nggak akan berhasil di marketing kecuali kita benar-benar ngerti gimana manusia bertindak dan mengambil keputusan. Dan itu bisa dipelajari dari gimana manusia berinteraksi dengan dan berperilaku dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk hal-hal sepele hidup sehari-hari, bagaimana kita tertarik dengan film, dan berbagai macam life moment lainnya. Walaupun hal-hal itu bisa saja tidak secara langsung dalam konteks marketing, tapi tetap akan memberi kita pemahaman menyeluruh tentang manusia, sehingga dalam pekerjaan kita sebagai marketer, ketika kita mau persuade, kita jadi lebih mengerti dia. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif Behavioral Science for Marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.